azan pondok batu. Oke, pagi. Ini semuanya udah pada sarapan belum? Nah, saya panggil Anya. Dan pada hari ini aku berkesempatan untuk sharing yang awalnya ini merupakan tugas esai dari mata pelajaran Islam. Kemudian aku diberi kesempatan untuk sharing yang awalnya itu temanya tentang visi misi Islam Indonesia ke depannya. Dan dalam esai tersebut aku mengangkat tema yang bernama toleransi. Nah, sesuai tema sharing kita itu tentang kita muda, kita beda, dan kita bersaudara. Nah, dalam hal itu dengan menerapkannya kita butuh sikap saling menghormati dan menghargai dengan cara toleransi. Jadi sekarang saya akan membahas tentang masa depan Indonesia yang toleran. Oke, sebelumnya toleransi itu apa sih? Jadi toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar individu atau kelompok dalam unsur suku, agama, ras, antar golongan yang biasa juga disingkat dengan SARA. Kemudian dalam toleransi ini kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti semau kita sendiri. Contohnya kita nyuruh orang lain untuk pindah agama kita, atau kita merasa suku kita itu lebih bagus daripada yang lain, dan lebih baik kita menghormati suku-suku yang beragam. Nah, dalam Indonesia sendiri kita memiliki ideologi yang bernama ideologi Pancasila. Nah, dalam ideologi Pancasila sendiri memiliki semboyan yang bernama Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pancasila sendiri merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, dan dalam Pancasila itu memiliki kewajiban untuk menghargai satu sama lain. Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dan mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Seperti yang kita tahu, Indonesia tuh memiliki budaya yang sangat beragam, dan kebetulan juga ideologi kita Pancasila. Jadi lebih baik kita menghargai perbedaan yang ada dan bangga dengan perbedaan yang ada. Nah, tapi apakah Indonesia sudah menerapkan toleransi secara keseluruhan dengan benar? Nah, dalam hal ini aku mengambil salah satu kasus yang merupakan konflik Ambon 1999. Jadi konflik ini tuh dari tahun 1999 dan baru berakhir pada tahun 2002. Konflik ini awal mulanya jadi ada pendatang Muslim dari Bugis, Makassar yang datang ke Ambon untuk singgah. Kemudian pada saat itu masyarakat di Ambon kan rata-rata mayoritas beragama Kristen. Kemudian waktu itu ada perbedaan pendapat sehingga ada perkelahian antar agama, juga ada saling menghancurkan rumah ibadah satu sama lain. Jadi yang orang Islam menghancurkan gereja, kemudian yang orang Kristen menghancurkan masjid. Nah, puncak konflik ini tuh mulai adanya konflik antar suku-suku juga yang bernama pembantaian Tobelo yang merupakan suku di Maluku Utara, dan serangan terhadap gereja Silo yang berada di tengah pusat kota Ambon pada tanggal 26 Desember 1999. Dalam kasus ini tuh ada sekitar 2.000 korban. Kemudian untuk yang orang muslimnya ada 800 orang yang tewas, dan pada akhir 2001-an mereka mulai nyadar bahwa konflik ini tuh cuma buang-buang waktu doang dengan masalah yang tidak terlalu konkret. Kemudian mereka mulai bereda konflik tersebut, dan pemerintah pusat menyadarinya dan memulai perundingan perdamaian antara kelompok Muslim dan Kristen pada Februari 2002. Nah, dalam konflik tersebut, aku mengambil upaya-upaya mewujudkan toleransi, dan sekarang aku mau bahas dulu tentang toleransi dalam Al-Quran. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 256. Izinkan aku membaca suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid
Maka jelas ada perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang salah. Jadi dalam kata-kata tersebut dapat disimpulkan bahwa kita lebih baik percaya dengan kepercayaan diri sendiri, mengetahui yang mana yang jalan yang benar dan jalan yang salah. Dalam surat ini dapat kita maknai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini dari Al-Quran, sudah menciptakan semuanya dengan berbeda-beda untuk dapat saling menghormati dan juga untuk saling mengenal dengan keadaan yang bervariasi. Jalan benar atau jalan salah tergantung keyakinan masing-masing, dan intinya kita tetap harus melakukan toleransi. Surat yang kedua ada Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bisa dilihat ini artinya cuma secuil doang, tetapi maknanya juga banyak banget. Yang aku maknai itu kita harus tetap percaya dengan kepercayaan masing-masing dan tidak memaksa orang lain untuk mempercayainya dan merasa agama sendiri paling benar. Umat manusia, terutama untuk umat muslim, tidak boleh mencampurkan adukan keimanan dengan persekutuan yang Maha Esa. Sebagaimana umat muslim harus bersikap toleransi kepada orang lain, karena menghargai perbedaan merupakan salah satu pelajaran dalam agama Islam. Kan tadi itu berdasarkan Al-Quran, dan sekarang adalah upaya mewujudkan toleransi secara lebih universal. Yang pertama, kita tidak boleh mencela dan merendahkan agama orang lain. Seperti yang kita tahu kan, semua agama itu sama-sama memiliki sisi kebaikannya, sama-sama mempelajari tentang kebaikan. Jadi lebih baik kita saling menghormati agama satu sama lain. Kemudian yang kedua, kita menolong dan berteman dengan orang lain tanpa melihat latar belakangnya. Jadi kita nggak usah melihat latar belakang seperti suku, agama, dan rasnya, karena kita diciptakan untuk saling mengenal dalam keadaan yang beragam. Kemudian yang ketiga, saling memahami dan mempelajari kebudayaan masing-masing. Jadi dibandingkan kita berkelahi atau ada perbedaan pendapat, lebih baik kita saling menukar informasi tentang agama atau kebudayaan kita sendiri dan menambah wawasan kita dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang hal tersebut. Kemudian menganggap keberagaman yang ada sebagai hal yang harus kita syukuri. Seperti yang kita ketahui, Indonesia kan tadi memiliki kebudayaan yang beragam. Jadi kita harus bersyukur dapat memiliki kebudayaan yang beragam, karena nggak semua negara memiliki budaya yang sebanyak kita itu. Jadi kita harus bersyukur dan bangga sudah ada di Indonesia. Nah, yang dapat kita pelajari dari hal ini, kita penting untuk bertoleransi dan kita tidak perlu saling menjatuhkan satu sama lain dan merasa diri sendiri atau komunitas yang kita miliki itu yang paling benar. Kita sudah diciptakan beragam suku, bahasa, ras, agama yang seharusnya patut kita hargai dan banggakan. Kita harus bersyukur sudah diciptakan dan dilahirkan terutama di Indonesia karena memiliki banyak perbedaan yang beragam sehingga bisa meningkatkan rasa hormat masing-masing dan bergaul dengan orang yang beragam. Oke, segitu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Kita jadi belajar banyak banget ya soal apa itu toleransi. Benar, tapi toleransi itu kita punya banyak perspektif dan juga banyak opini. Jadi gimana kalau kita dengerin pemaparan dari Koleksi Kamisius sekarang? Boleh. Kepada Al-Fatah, silakan maju untuk menyampaikan. Boleh tepuk tangan dong. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Pagi. Kalau tadi Anya sudah mempersiapkan presentasi sebagai tugas sekolah, ini saya masih ngedit di bus tadi. Jadi tidak terlalu menguasai, tapi presentasi ini saya rasa lebih mengarah ke hasil pengolahan apa yang saya peroleh kemarin di gelar bicara ekskursi. Narasumbernya itu adalah pemuka-pemuka agama Hindu dan Buddha, ya. Dan ada banyak hal-hal menarik yang saya pelajari dari mereka. Semoga presentasi ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Judulnya adalah Muda, Beda, Bersaudara, sesuai dengan temanya. Dan
sebelum kita bicara soal perbedaan, next slide. Saya mau mengajak kita untuk berbicara dulu tentang aku, tentang diri kita masing-masing. Dan ketika berbicara tentang diri kita masing-masing, maka satu pertanyaan yang sering muncul dan sulit dijawab, next slide, itu adalah siapa aku sebenarnya? Kalau sekilas gitu ya, kita diberikan pertanyaan ini, mungkin respon kita adalah menjawab dengan nama, saya adalah Alpatar, atau dengan identitas kesukuan, saya orang Batak, atau dengan agama, saya seorang Kristen dan lain sebagainya gitu. Tapi yang dimaksud dengan identitas diri kita sebenarnya bukan itu. Next slide. Pertanyaan siapa aku sebenarnya itu tidak berbicara tentang identitas sosial yang kemudian disematkan kepada kita. Karena sejatinya kita semua ini satu identitas. Kita adalah kehidupan. Kita adalah citizens of the universe. Kita adalah sebongkah energi di tengah alam semesta yang begitu luas yang terus berubah wujud. Maksudnya apa? Ketika saya berbicara, itu proses saya mengubah energi, ATP dan lain sebagainya yang ada dalam tubuh ke dalam bentuk suara. Dan kita adalah energi yang terus berubah tersebut. Dan kalau kita semua adalah energi, maka tidak ada orang lain. Saya adalah Anda dan Anda adalah saya. Ini filsafat Hinduisme, teman-teman. Tattwamasi. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jadi sejatinya kita adalah sama-sama energi di tengah alam semesta itu tadi ya. Next slide. Lalu pertanyaannya, bukankah aku berbeda dengan mereka? Saya berbeda dengan Mira, berbeda dengan Samson, berbeda dengan Freya, berbeda dengan Alvin dan lain sebagainya. Perbedaannya pun beragam. Misalnya gaya rambut, warna kulit, agama, nama dan lain sebagainya. Kalau kita semua sama, lalu perbedaan itu apa? Apa yang membuat perbedaan ada? Gitu ya. Next. Perbedaan itu lahir dari konteks sosial. Artinya identitas yang disematkan kepada kita oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau orang tua menyematkan nama kepada kita, Alpatar itu pemberian dari orang tua saya. Mereka juga mewariskan agama. Saya Kristen, orang tua saya juga sebelumnya Kristen. Nah, teman-teman saya kemudian menyematkan nama panggilan kepada saya. Ada yang manggil Tar, ada yang manggil Pak, dan lain sebagainya. Itu adalah identitas yang diberikan orang-orang di sekeliling kita kepada kita. Dan itu bukan identitas kita yang sejati, karena kembali lagi sejatinya kita adalah kehidupan tadi, energi. Perbedaan yang lahir dari konteks sosial inilah yang membawa kita sampai ke hari ini. Nah, ini pandangan filosofi Buddhisme, teman-teman. Perbedaan itu yang menciptakan keindahan. Analoginya seperti ini. Saya sekarang menggunakan baju dan celana. Teman-teman apakah bisa membayangkan kalau saya menggunakan baju dan baju? Atau saya menggunakan dua sepatu di dua kaki yang berbeda, tapi dua-duanya adalah sepatu sebelah kanan. Perbedaan itu syarat eksistensi manusia di tengah dunia ini. Tanpa perbedaan, kita tidak ada, gitu ya. Kita bisa membayangkan kalau satu ruangan ini mukanya sama seperti saya, gitu ya. Aneh sekali. Maka kembali lagi, perbedaan adalah syarat eksistensi kita. Dan karena perbedaan adalah syarat eksistensi dua sekolah yang sedang berkumpul, Kanisius dan Alizar, itu adalah perbedaan dari segi agama. Yang datang ke sini, seingat saya itu semuanya teman-teman yang beragama Nasrani, Kristen dan Katolik gitu ya. Sedangkan teman-teman dari Alizar mayoritas beragama Muslim. Next. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan kita beragama? Kenapa kita memeluk suatu agama? Next. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, teman-teman. Kata gama itu berarti chaos. Maka agama, A itu artinya tidak. Jadi agama itu adalah situasi yang near chaos, tidak ada chaos. Artinya harapannya dengan adanya agama, manusia itu hidup di dalam keteraturan. Karena agama menjadi aturan moral, aturan dasar orang-orang bertindak. Next. Sekarang mari kita melihat toleransi keberagaman di Indonesia sesuai dengan konteks kita. Next. Nah, teman-teman, kalau tadi kita bicara tentang agama Islam, ini saya bicara tentang agama Kristen. Gitu ya.
Kristen itu awalnya Katolik lalu memisahkan diri karena ada konflik pada waktu itu. Tapi hal yang menarik yang mungkin belum semua orang ketahui itu adalah di dalam agama Kristen itu pun ada banyak aliran-aliran yang berbeda, gitu ya. Ada Lutheranisme, Calvinisme, Anabaptisme dan lain-lain sebagainya. Dan di dalam ajaran-ajaran yang berbeda ini pun ada banyak sinode-sinode gereja yang menganut paham-paham yang berbeda lagi. Jadi di dalam satu agama sendiri ada keberagaman yang luar biasa, ada banyak perbedaan pemahaman akan satu iman yang sama. Gitu. Nah, sekarang konsep ini juga ada di agama-agama lain di Indonesia. Misalnya dalam agama Islam, saya tahu ada Muhammadiyah dan NU gitu. Saya kurang tahu kalau ada perbedaan ajaran dan lain sebagainya, tapi ada dua kelompok berbeda itu. Kemarin pada saat membahas agama Buddha itu ada 3 mazhab disebutnya. Ada Theravada, Mahayana, satu lagi saya kurang ingat namanya gitu. Tapi pada intinya di dalam agama sendiri itu ada perbedaan, dan di dalam agama itu sendiri bisa terjadi percekcokan. Di dalam agama Kristen ini pun ada banyak percekcokan yang terjadi yang mungkin tidak terlihat. Next. Nah, konteks kita adalah negara yang memiliki keberagaman agama. Artinya di dalam keberagaman, di dalam agama itu ada keberagaman, dan di dalam negara kita ada keberagaman agama, gitu. Jadi Indonesia ini negara yang sangat kaya sebetulnya. Ada banyak agama, dan di dalam agama itu ada banyak ajaran yang berbeda-beda. Namun perbedaan ini sejauh yang kita lihat begitu ya, justru menyebabkan kekacauan. Next. Misalnya, ada yang menolak pembangunan masjid, ada yang menolak pembangunan gereja begitu ya. Izin membangun rumah ibadah itu sampai sekarang menjadi isu yang terus-menerus diungkit di media-media massa karena ada banyak pihak-pihak yang kesulitan untuk mendapatkannya. Next. Kalau kita berbicara tentang seseorang yang memeluk agama dan terlalu cinta kepada agamanya gitu ya, maka itu bisa kita beri istilah fanatisme dan radikalisme gitu. Ini adalah unsur yang penting terlepas dari efek-efek negatifnya. Karena bagaimanapun kita tetap harus menjaga iman kita tetap harus menjaga apa yang menjadi kepercayaan kita. Namun hal yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita mengelola realita perbedaan yang ada di tengah-tengah kita dengan cara yang benar. Ada banyak orang yang tidak masuk ke dalam agama secara mendalam. Ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan seperti ini. Dia membaca Al-Quran, tapi dia tidak memahami apa isinya secara mendalam. Dia membaca Alkitab, tetapi dia tidak memahami apa isinya secara mendalam. Dan kesalahan yang sering muncul juga di saat ini adalah orang-orang menuhankan agama di saat agama itu sebenarnya jalan menuju Tuhan. Jadi yang dituhankan adalah tradisi-tradisinya, kitabnya, ajaran-ajarannya, padahal itu semua hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu Tuhan Allah sendiri. Dan masalah lain yang sering dihadapi di Indonesia, dan ini sesuai dengan konteks kita yang sebentar lagi akan memasuki tahun politik gitu ya, itu politik busuk membuat agama menjadi buruk, di mana agama sering digunakan sebagai kendaraan politik, dan ini membuat kita saling membenci gitu ya. Ini bisa dibilang pembodohan pada manusia gitu ya, di mana identitas tidak selalu agama sih, identitas digunakan untuk meraup massa yang besar, lalu massa yang besar ini diadu dombakan dengan kelompok-kelompok lain yang mungkin ajarannya berseberangan dan lain sebagainya. Lalu di tengah semua masalah ini, next slide. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bertoleransi, bagaimana kita bisa hidup di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Pertama, next, kita bisa menerapkan apa yang disebut sebagai moralitas natural. Moralitas yang tidak diikat oleh aturan-aturan, tetapi datang dari kesadaran kita sendiri. Ini adalah salah satu ajaran di agama Nasrani yang terkenal, The Great Commandments. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan lain sebagainya. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua
kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa teman-teman? Kita dipanggil, kita diajak oleh Tuhan untuk mengasihi sesama, bukan hanya yang ada di dalam kelompok agama kita, agama Nasrani kalau konteksnya bacaan ini, tapi semua orang, sesama manusia. Dan moralitas natural itu apa? Moralitas yang datang dari kesadaran. Artinya seperti ini, kita tidak mau mencopet karena kita tidak mau dicopet. Kita tidak mau mengata-ngatai orang lain karena kita pun tidak mau dikata-katain. Next, kita berusaha untuk menjaga pikiran kita agar tetap tenang meskipun dicaci maki. Ini kemarin saya dapat dari talk show yang diadakan juga gitu ya. Dalai Lama mengatakan sekalipun kitab suci saya kamu buang ke jamban, saya tidak akan marah. Mengapa demikian? Karena tindakanmu tidak mengurangi keyakinan saya pada Buddhisme sama sekali. Tindakan ini tindakan yang sangat menyinggung teman-teman gitu ya. Saya kemarin di pelajaran PKN itu membahas soal kejadian Tanjung Priok, dan itu awalnya adalah seorang babinsa yang menginjak Al-Quran di masjid. Itu berakhir pada pembunuhan massal dan lain sebagainya. Itu adalah respon terhadap orang yang tidak menghargai agama seseorang gitu ya, tidak menghargai agama Islam. Tapi marilah kita sama-sama belajar untuk tadi tetap tenang meskipun dicaci maki. Bahwa ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik, itu tidak apa-apa, karena itu tidak merusak kepercayaan dan iman kita kepada agama yang kita peluk. Next, kita perlu belajar mencintai dan membenci secukupnya. Apa maksudnya? Bila kita terlalu mencintai suatu agama, kita menjadi fanatis. Ini terlalu mencintai, dan kita akan menyangkal dengan segera hal-hal yang ada di luar ajaran kita. Ini terlalu membenci. Namun kita diajak untuk belajar mencintai dan membenci secukupnya. Dan dengan demikian kita akan menjadi manusia yang tenang. Kita perlu mengenal apa yang disebut sebagai ajaran relatif dan absolut, teman-teman. Ajaran relatif itu artinya teman-teman yang Kristen percaya A, teman-teman yang Katolik percaya B, teman-teman yang Islam percaya C. Itu adalah ajaran-ajaran yang hanya berlaku di agama tersebut. Tapi ada ajaran absolut yang berlaku terlepas dari kita ada di agama manapun gitu. Dan tujuan dari suatu agama itu selalu tujuan yang luhur, tujuan yang membawa kebaikan, dan tujuannya tidak pernah untuk merusak. Maka ajaran absolut, kalau kemarin dikatakan di dalam seminar, itu adalah dharma gitu ya. Kita mencintai sesama, kita berbuat baik kepada sesama, itulah ajaran absolut yang tidak bisa kita tolak gitu ya. Next, ini adalah aksi nyata yang bisa kita lakukan. Mulai bergaul dengan mereka yang berbeda. Terkadang kita enggan untuk bergaul dengan yang berbeda karena alasan-alasan tertentu, karena takut dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita harus memiliki keberanian untuk memulai. Dan kita memimpin, kita lead by example. Kita memberi contoh kepada orang-orang yang mungkin belum terbuka, belum mau toleran, dan masih tadi fanatis radikal dengan agamanya masing-masing gitu ya. Next. Ini pesan yang penting juga, teman-teman. Jangan sampai media massa yang cenderung mengungkit kasus intoleransi membuat kita buta akan indahnya keharmonisan, gitu ya. Artinya ada banyak orang baik yang di dunia ini, tapi media massa itu mengangkat berita-berita yang jelek karena itu yang laku. Kita diajak untuk melihat keharmonisan tersebut. Contohnya kemarin adalah ketika ada wihara di sebelah pura merayakan sesuatu, lalu wiharanya digunakan sebagai tempat parkir dan sebaliknya gitu ya. Next, terakhir, musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri, teman-teman. Tadi kalau misalnya kita tidak berani untuk memulai, maka toleransi itu tidak akan pernah terwujudkan. Dan marilah kita memulai dengan memberi contoh kepada orang banyak. Next. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Dari Anya tadi
jadi udah jelas banget sih tentang toleransi. Nah, sekarang kita udah sampai di acara inti atau FGD yaitu Focus Group Discussion, dan kita mau jelasin dulu nih gimana cara kerjanya gitu ya. Oke, siap. Baik, selamat berdiskusi semuanya. Waktunya kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Oke guys, jadi mau ngingetin lagi tema diskusinya tentang toleransi ya. Kita bisa sekarang diskusi tentang kenalan belajar, tapi nanti di kamu kan ditulis hasil diskusi kalian tentang toleransi. Terima kasih. Jadi dari diskusi kami enam kita bisa menyimpulkan banyak hal. Jadi Christopher sendiri berpendapat, saya berpendapat, menurut saya kita dapat mengubah pandangan kita masing-masing. Ada orang yang berbeda. Menurut saya agama itu tidak berbeda karena agama itu adalah institusi dan juga yang berbeda juga. Kalau kita yang berbeda yang kita bisa sendiri dari yang asal itu inspirasi agama orang lain di sini. Saya jadi kita bisa membangun toleransi dengan cara beropini dulu dan berekspresi. Terus ada dari Kalisa, dia mendapat bahwa toleransi dilakukan dengan tidak melakukan diskriminasi kepada satu sama lain. Tukang magnet sama Devi ya. Jadi kelompok satu akan menjelaskan. Jadi yang pertama ada pendidikan dan kesadaran, itu melalui penyebaran kesadaran seperti ada seminar, terus ada diskusi juga mengenai toleransi. Lalu yang kedua poin yang kami paparkan untuk meningkatkan toleransi di Indonesia adalah sikap kita untuk aktif dalam sosial. Dalam kita bersosial kita tidak boleh membedakan sama lain dan tetap terbuka atas walaupun orang-orang yang berbeda, tapi kita semua tetap satu. Wow, ini seru nih, dijelasin. Kalau kami tidak perwakilan program mau menjelaskan Ya, kalau Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, jadi gambar kita sederhana saja. Kalian pasti sebagian besar dari kita suka mendengarkan musik, dan ini merupakan gambar-gambar alat musik. Kalau kalian suka dengerin band, itu mereka memadukan antara alat musik seperti gitar, drum, dan sebagainya yang merupakan instrumen yang berbeda. Nah, kita menggambarkan ini instrumen yang berbeda-beda seperti kita yang berbeda-beda, tapi kita bisa bersatu menjadikan atau menggabungkan ya nada dan harmoni yang indah. Sesederhana itu. Ya mungkin segitu aja ya. Dan menyimpulkan beberapa hal dari hasil diskusi. Yang pertama, kami berurusan banyak.
toleransi itu seberapa pentingnya untuk anak muda? Jawaban kami adalah sangat penting. Mengapa? Karena Indonesia itu memiliki keberagaman budaya, suku, dan lain-lain yang patut dibanggakan. Kita itu berbeda, dan itulah kekuatan kita. Selain itu, toleransi itu penting bagi para remaja. Karena jika kita memiliki rasa toleransi, kita bisa menambah relasi dan koneksi, bisa memiliki banyak teman. Dan juga rasa ini penting untuk menangkal bibit-bibit radikalisme yang berbahaya. Ada juga pertanyaan atau hal yang kami diskusikan selanjutnya mengenai pengalaman toleransi yang akan dijelaskan oleh Arfa. Ya, ini saya teman saya karena saya SMP-nya itu beragam, banyak yang dari Buddha, banyak lagi juga dari Kristen. Itu saya berpengalaman dengan orang-orang yang beragama. Teman-teman dekat saya itu beberapanya itu beragama, memiliki agama Kristen. Nah, ini untuk pengalaman toleransi saya, menurut saya itu toleransi itu bermanfaat karena kalau misalnya kita punya teman yang berbeda ya, kalau misalnya untuk muslim yang belum sholat atau apa, mereka bisa bantuin memenuhi waktu yang kamu gunakan untuk bermanfaat untuk kalian. Dan juga kalau misalnya kayak saya berpengalaman ya, itu teman saya hari Sabtu kan biasanya ke gereja, jadi biasanya Sabtu saya ke rumah dia menjaga kucing dia sampai dia yang lagi sakit di sana. Itu untuk saya. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 10. Dan pada diskusi tadi, kelompok kami sebenarnya hanya terdiri dari dua agama ya, Katolik dan Muslim. Kalau kita membahas mengenai kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ya di agama kita masing-masing juga untuk mendapatkan insight orang lain itu sebenarnya ngapainnya. Dan kita akhirnya mendapatkan suatu konteks di mana kita benar-benar bisa berlatih untuk menghargai. Kalau dari saya pribadi sebagai seorang Katolik, orang Muslim tentu ada waktu-waktunya sendiri untuk beribadah setiap harinya 5 kali kalau tidak salah ya. Dan tentu dari masjid ada suara-suara yang mungkin beberapa orang merasa mengganggu. Namun justru di sini saya sebagai non-Muslim belajar untuk menghargai bahwa memang itu kepercayaan mereka melakukannya untuk hal yang baik, dan kita juga respect dengan apa yang mereka lakukan, dengan juga ikut hening. Dan juga saya sebagai orang Muslim kan kadang mungkin kalau lewat di dekat rumah aku sendiri ada gereja. Nah itu kadang gereja itu jam 6, jam 12, dan jam malam gitu suka ada suara dan lonceng-lonceng itu. Nah ternyata aku baru tahu mereka tuh ada doa gitu yang bedanya tuh dimana kalau Muslim kan wajib gitu, doa ini ternyata nggak wajib dan gitu. Nah, jadi contohnya ini kita ngambil dari contoh positifnya dan contoh negatifnya. Jadi untuk contoh positifnya ya kita tahu sendiri ada Raga Muda itu kolaborasi sekolah dari Alizar bersama Anisius, dan satu lagi kita berarti kemerdekaan NKRI. Nah untuk contoh negatifnya kita ngambil dari tragedi 98 dan kasus yang tadi sempat dipresentasikan, yaitu konflik Ambon tahun 1998.